Great job. Oke teman-teman, welcome back again di Pascal Adam Channel. Kali ini kita akan belajar cara memasukkan teks. Misalnya kalian ini bikin ini ya, slideshow gitu ya. Katakanlah kalian bikin slideshow. Katakanlah kalian bikin slideshow, terus kalian mau setiap video itu ada teksnya begitu kan? Nah caranya itu seperti ini teman-teman. Sebentar ya, kita atur sedikit. Ini panjang banget ini. Oke. Nah, misalnya saya mau tambah di sini ini virtual reality. Cara menambah teksnya adalah dengan cara mengklik teks, lalu tambahkan teks. Kalian pilih dulu playheadnya di mana. Mau tambahkan teks di sini, saya tambahkan teks di sini. Lalu tinggal isi. Misalnya isinya ini virtual reality. Nah, bagaimana cara pindah letak teksnya ini teman-teman? Teman-teman pilih lagi yang gambar mouse selection tool, lalu tarik dia. Nah, kalau teman-teman mau perbesar nih, tinggal tarik begini, gampang kan? Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengatur font dan lain-lain di dalam teks ini? Caranya adalah kalian klik window, lalu kalian pilih mana ya? Essential Graphic. Ini diaktifkan panel Essential Graphic. Maka akan timbul panel untuk mengatur teksnya. Klik teksnya, klik edit. Nah, di sini kalian bisa mengatur dia punya fontnya. Jadi ingat, kalau mau edit fontnya, masuk ke window, lalu pilih Essential Graphic, lalu pilih edit. Klik dulu, baru pilih edit. Nah, di sini kalian bisa ganti-ganti fontnya. Nah, ini fontnya terganti ya. Terus kan kalau misalnya dia putih begini, kalau layar belakangnya putih juga kan kurang kelihatan ya tulisannya. Ini kayak bajunya jadi kurang kelihatan karena belakangnya juga terang. Nah, bagaimana supaya ada frame-nya juga? Ada apa sih istilahnya itu kalau di samping nih? Ada frame pada tulisannya ini ya. Caranya adalah dengan cara klik ini, stroke, lalu pilih warna hitam. Klik OK. Nah itu, jadi di pinggirnya akan ada hitam-hitam supaya dia jadi lebih kelihatan. Nah, tapi kan kurang tebal tuh. Ya ini kasih tebal aja. Sorry. Ini dikasih tebal aja. Oke. Nah, jadi lebih kelihatan dia kan. Nah, sekarang bagaimana cara aturnya supaya dia ada di sepanjang video yang virtual reality ini. Kan kalau yang di kedua, di video ini saya delete aja, kepanjangan. Nah, kalau di video kedua kan dia bukan virtual reality tapi gaming kan. Nah, jadi caranya klik ini, klip yang teks ini, baru ke ujungnya, nih ada merah-merah begini, tarik aja sampai mau di mana terakhir di sini. Nah, jadi dia akan sepanjang video virtual reality. Maka jadinya akan seperti ini. Nah, sekarang saya mau menambahkan teks juga di foto kedua. Sebenarnya cara paling gampangnya yaitu tadi, klik ini, tambah ini. Nah, secara otomatis teksnya akan sama. Apa istilahnya? Akan sama dia punya format karena ngikutin yang sebelah sini. Katakanlah yang kedua ini namanya mobile gaming. Ini bisa sekaligus juga buat kalian yang mengedit ini ya. Apa namanya? Slideshow, foto-foto apa mungkin gitu ya. Nah, jadi kita tinggal sesuaikan durasinya, sesuaikan dengan video di bawahnya. Maka jadilah seperti ini hasil videonya. Oke. Mudah sekali kan? Nah, kalau teman-teman mau ubah posisinya, tinggal klik dulu klipnya. Mau ubah posisi teksnya ya.
kalian pilih selection tool, klik klipnya, baru tinggal tarik aja dia. Kalau mengubah posisinya, misalnya ini di tengah, terus saya mau yang ini playheadnya atur dulu. Saya mau yang mobile gaming ini pindah ke pinggir sini. Jadi dia akan seperti ini nanti. Di tengah, langsung dia ke atas. Jadi semudah itu teman-teman dalam mengedit video. Jadi Premiere ini masih termasuk mudah ya, mirip-mirip dengan Vegas Pro sebenarnya. Cuma nanti tergantung komputer kalian lagi. Kalau komputer kalian elek, nggak kuat, ya jangan paksa pakai Premiere, pakai Vegas Pro aja. Vegas Pro juga kalau yang versi 17, versi 16 aja sudah mulai berat teman-teman. Lebih baik pakai yang versi 11, 12 itu masih ringan. 13 mulai agak berat. Tapi ya kalau mau belajar Premiere ya ini dia tutorialnya kita bikin. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya saya mau memiringkan teksnya? Saya mau miringkan teksnya nih, bagaimana caranya? Caranya adalah teman-teman select dulu klipnya. Ini saya mau kasih kayak dia agak miring ya. Pilih yang ini. Ini untuk atur kemiringannya. Nah, oke. Untuk atur kemiringannya. Pusat ini bisa diatur kok. Misalnya dia di tengah sini, maka nanti dia mutarnya akan seperti ini. Nah, oke. Misalnya saya mau agak miring begini, menyesuaikan dengan videonya. Jadi begini dia. Terus yang ini saya mau atur dia. Ya nggak bisa dibaca sih. Ya tapi ya intinya saya kasih tahu dulu caranya. Nanti kalian yang kreativitas kan. Jadi dia akan seperti ini jadinya. Kan keren jadinya. Tapi itu tergantung kreativitas kita masing-masing sih. Terus jangan pernah lupa untuk save ya. Kadang kalau lupa save tiba-tiba mati lampu, Nah, sekarang bagaimana cara kita mengubah warna teksnya? Sebenarnya udah bagus sih ini kalau ini sudah sesuai dengan video belakangnya. Tapi saya kasih tahu caranya. Klik ini. Lalu di dalam fill ganti teksnya. Misalnya saya mau jadi merah aja deh. Nah, jadi merah dia, sakit mata, terlalu tajam. Sekali lagi, kembali kepada kreativitas masing-masing, oke? Kita kasih agak terang dikit. Inilah. Jadi agak terang dikit dia. Nah, gitu untuk cara ganti warna dari fontnya ya. Sekarang saya mau menambahkan shadow di belakang teksnya, bayangannya. Ini ada shadow, tinggal tambahin, tak. Lalu atur mau seberapa besar shadownya, seberapa tebal maksudnya. Terus ini dia untuk atur kelihatannya itu tuh di belakangnya kalau teman-teman lihat. Misalnya shadownya teman-teman mau bikin agak gelap lagi, atur aja warnanya. Seginilah. Nah, jadi bayangannya sedikit. Supaya lebih enak lagi sih, kayaknya stroke-nya dihilangin aja ya. Karena kalau ada stroke nggak terlalu kelihatan itunya. Nah nih, itu bayangan di belakang kalau teman-teman lihat. Walaupun ya jadinya mau tulisannya nggak terlalu kelihatan. Mungkin stroke-nya naik dikit aja. Nah nih, masih lumayan kelihatan. Nah, jadi seakan-akan teksnya terbang ya. Itu untuk memasukkan shadow ya. Background untuk melatar belakangi tulisannya. Ini juga bisa digunakan untuk menggantikan stroke ya. Tapi saya lebih suka pakai stroke sih daripada background. Intinya ya supaya tulisannya ini kelihatan. Kalau teman-teman punya kreativitas lain ya silakan. Ini kan caranya dulu. Nah, misalnya video teman-teman habis nih kan, kita mau buat kredit kan. Tinggal ke sini bikin kreditnya, caranya begini. Masuk ke browse. Terus ini teman-teman ketik kredit. Maka akan timbul contoh-contoh kreditnya. Misalnya videonya udah habis nih, kalian mau tambahin kredit. Tinggal tarik, tak.
Nah, ini dia. Keren kan? Seret. Tapi ini terlalu kecil, kita nggak bisa lihat. Oke. Bagaimana cara ngeditnya? Lah, sama aja bro. Tinggal klik di sini. Pilih ini ya. Misalnya. Siapa aja yang kerja? Kalian bisa lihat aja sih contoh-contohnya. Pascal Channel. By Suparmin. Aktornya Will Smith. Dan begitu ya teman-teman, tinggal edit aja. Jadi nanti ada begini. Set. Kalau sudah habis videonya kan, timbul nama-nama kalian di sini. Nah, kalau mau ganti-ganti dia punya jenis ininya, kreditnya cari aja di sini. Ini ada beberapa ya. Ada beberapa jenis kredit. Ada film kredit, ada classic edit. Kalau film kredit begini dia. Kita lihat. Oh, ada font yang hilang. Tidak apa-apa. Nah, ini film kredit. Nah, kalau misalnya dia kebesaran begini, teman-teman, kalian klik. Lalu kalian klik selection tool. Ctrl A, tarik semuanya. Lalu atur dari sini. Nah, bisa kecil semua otomatis secara bersamaan. Oke, itu Ctrl A ya. Nah, kalau misalnya kalian mau atur letaknya, tinggal tarik-tarik aja sih sebenarnya. Nah, oke. Kasih di tengah, kasih di pinggir, itu terserah kalian. Oke. Gampang? Gampang. Tinggal kaliannya aja yang ini. Menyesuaikan. Di seperti ini. Seret. Kredit ini ya. Kalau misalnya kalian selesai edit video kan biasa mau nambahin kredit begitu kan. Supaya tahu siapa-siapa yang ngedit. Dan lain-lain. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya video saya ini tidak biasa-biasa aja saat masuk? Caranya adalah teman delete, pilih yang di asisten grafik tadi. Misalnya mau yang efeknya seperti apa. Oke, teman-teman. Ya mungkin cara untuk menganimasikan teks, cara memasukkan teks dan mengedit teksnya itu aja yang saya bagikan kali ini. Teman-teman bisa mengkreativitaskannya masing-masing. Entah mau bikin video slideshow nanti atau video lainnya. Itu teman-teman kreativitaskan masing-masing. Dan ya masih ada part-part selanjutnya untuk
tutorial Adobe Premiere. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you in the next video.